Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniati, Stambuk C1 di 321068, jurusan jurnalistik. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika, media, dan ruang publik. Yang pertama yaitu pengertian etika. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif yakni adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya, yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Macam-macam etika. Satu, etika deskriptif adalah etika yang memberikan dasar sebagai acuan untuk keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. 2. Etika normatif merupakan etika yang menetapkan pola perilaku ideal seharusnya dimiliki manusia dan memberikan nilai. Etika normatif memberikan norma sebagai dasar untuk tindakan yang akan diputuskan. 3. Meta etika atau meta. Kata meta berasal dari bahasa Yunani yang artinya melebihi atau melampaui. Meta etika ini mempersoalkan tentang bahasa normatif sehingga dapat diturunkan menjadi ucapan kenyataan. Fokus meta etika ini pada arti khusus dan bahasa etika. Manfaat etika. 1. Etika bermanfaat sebagai penghubung antar nilai. Sebagai contoh, arti budaya dan nilai agama. Dengan adanya etika, maka dua hal ini akan bisa jadi suatu kesatuan kebiasaan yang melekat di dalam masyarakat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan sekalipun. 2. Etika bermanfaat sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Sesuatu yang dianggap baik dan buruk apabila individu tidak dapat membedakan yang baik dengan yang buruk dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, etika akan menjadi suatu pedoman di mana individu itu mampu menerapkan sesuatu tersebut. Fungsi etika. 1. Sebagai tempat untuk mendapatkan pandangan atau perspektif kritis yang berhadapan langsung dengan berbagai suatu moral yang menyenangkan. 2. Guna pandangan atau orientasi etis ini perlu adanya mengambil suatu sikap yang wajar dalam situasi dan kondisi masyarakat yang menjemuh. 3. Berfungsi sebagai pembeda mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. 4. Berfungsi menyelidiki suatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. 5. Berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi. 6. Berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang sistematis juga kritis. Berikutnya, karakteristik atau ciri-ciri etika. 1. Etika bersifat mutlak atau absolut. 2. Etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. 3. Etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. 4. Etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Berikutnya adalah contoh etika. 1. Menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. 2. Tidak memandang orang lain rendah. 3. Berperilaku sopan. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Membantu orang lain yang membutuhkan. Lalu yang kedua adalah pengertian media. Secara etimologi atau harfiah, pengertian media berasal dari bahasa Latin yaitu medius yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Maksud kata media yakni bentuk jamak dari kata medium. Secara umum, media adalah alat saluran komunikasi. Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan.
Jenis-jenis media. A. Media audio adalah suatu jenis media yang melibatkan indera pendengaran yang memanipulasi kemampuan suara berdasarkan sifat pesan yang diterimanya. Media audio ini menerima pesan verbal dan non-verbal. B. Media visual, yaitu media yang melibatkan indera penglihatan, dalam hal ini media cetak, verbal, media cetak grafis, dan media visual non-cetak. C. Media audio visual, yaitu media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu proses. Sifat pesan yang dapat disalurkan melalui media dapat berupa pesan verbal dan non-verbal yang terdengar layaknya media visual, juga pesan verbal yang terdengar layaknya media audio. Berikutnya adalah fungsi media. 1. Fungsi media adalah untuk sumber informasi dan pengetahuan. 2. Fungsi media adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan kemampuan indera manusia. 3. Fungsi media adalah sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan dengan lebih gamblang. Yang terakhir adalah public space atau ruang publik, adalah area atau tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sering permasalahan, baik permasalahan pribadi maupun kelompok. Area ini dapat berupa ruang dalam dunia nyata ataupun dunia maya. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.